Mas Pandi, kok tiap lebaran domba kamu laku semua sih? Jadi kemarin sore bolo pas aku lagi ngelamunin masa depan aku yang sangat cerah itu, tiba-tiba sobatku yang budiman sesama tukang ngarit itu nanya begitu sama aku. Jadi langsung aku kasih tahu rahasianya karena sebenarnya itu bukan rahasia. Langsung aja, langkah pertama aku, tentukan marketnya. Siapa, di mana pembelinya? Karena aku hidup di desa, orang yang paling berpotensi membeli domba aku berarti orang yang paling dekat. Jadi simpel aja kawan. Kalau kamu hidup di RT 1, berarti pembelinya adalah lingkungan RT setempat. Itu yang paling berpotensi. Ya dong, logikanya kan begitu. Nah, di sini berarti saya punya tugas. Gimana tetangga-tetangga itu tahu kalau aku itu punya domba atau punya produk barang yang lagi dijual. Nah, itu yang dikata kalau anak intelek bilang itu marketing. Oke, sekarang branding. Trik yang aku gunain, setiap aku nongkrong ngopi, ngobrol dimanapun sama siapapun, aku selalu akan cerita ngarit dan domba begitu. Jadi obrolan apapun selalu akan aku sisipin cerita tentang domba. Contohnya gini, kalau kita lagi lewat di jalan pasti kan ada yang nanya tuh, dari mana mas? Dari pulang ngarit nih. Kalau nggak ini mau kasih makan domba, kita berhenti terus senyum, pasti dia nanya tuh, oh pelihara berapa? Nah itu udah kesempatan, langsung dah kita pasang iklan. Oh aku cuman pelihara 10 bu, 2 ekornya yang betina, terus yang 8-nya itu jantan-jantan dan siap buat akekah juga buat kurban juga bisa. Kali aja ibunya nanti punya anak atau punya saudara yang butuh mau beli aja sama aku bu, nanti aku kasih diskon, oke? Nah itu aku kalau di lingkungan yang terdekat. Aku sendiri, dimanapun aku nongkrong, sama siapapun aku nongkrong, aku akan selalu cerita kalau aku itu tukang ngarit dan aku pelihara domba ketika ada kesempatan. Trik sepele tapi ngefek banget juga ada loh. Kayak ajakin jalan-jalan domba kesayangan kita keliling komplek atau di sekitaran pekarangan kita, atau diajakin jalan-jalan. Terus berinteraksi sama orang-orang, ajakin ngobrol, sapa, senyum yang sopan. Nah, itu yang namanya networking, teman. Ya, mungkin bahasa simpelnya itu silaturahmi. Jadi kalau ada peternak, terus lingkungan terdekatnya pada nggak mau beli, ya mungkin reputasi kita jelek sama para tetangga. Atau mungkin kita masih ngerasa malu sama profesi kita sendiri. Mas Pandi, emang ada orang yang kayak begitu? Oh ada, banyak. Aku sendiri dulu yang kayak begitu, ya kan? Goblok banget nggak tuh? Untungnya aku keburu belajar sama Pak Guru AI. Loh, kata orang AI itu bikin kita jadi bodoh. Iya itu bener kalau yang nanya orangnya yang bodoh. Kalau yang nanya orangnya cerdas, ya dia malah makin jadi pinter bolo. Jadi jangan salahin AI mah diem aja kalau nggak ditanya, ya nggak? Tapi sobat ngerti yang budiman semuanya, semua trik yang tadi aku utarakan, aku sampaikan, itu belum tentu semuanya itu efektif loh. Kita semua tahu lah, melihat kondisi ekonomi negara kita sekarang, bener-bener emang lagi nggak baik-baik aja. 1 tahun yang lalu aku emang udah prediksi dan udah ngeliat gejala-gejalanya. Bahkan aku ngerasa ini lebih parah dari pandemi corona dulu. Aku juga udah ceritain beberapa kali ya di video-video aku yang dulu ya. Intinya untuk kita itu untuk waspada lah, jaga-jaga gitu. Untuk jangan konsumtif, investasikan uang kita di platform apapun yang sekiranya kalian anggap itu aman. Kripto, Bitcoin, reksadana, atau depositin ke bank. Ya kalau uangnya cuma dikit mah beli domba aja kayak aku. Dulu sebelum corona, aku punya pelanggan itu banyak banget. Beberapa aku kenal deket, jadi aku cek itu kondisi mereka. Ternyata kebanyakan dari mereka sudah menganggur. Bahkan ada yang dulunya tulang rusuk, sekarang jadi tulang punggung. Aku punya 4 teman di pasar, mereka semuanya punya kios. Pas aku cek, kiosnya udah kosong, nutup. Bahkan 2 di antara mereka dijual kiosnya. Dulu tiap kali kita nongkrong di pasar, ngobrol, aku pasti selalu ditraktir makan, minum, bahkan rokok. Aku dibeliin. Aku sebut ini ada fenomena lingkaran setan. Sobat ngarit yang budiman pernah lihat video nggak di Facebook atau dimanapun? Kalau nggak salah di Tangerang ada perusahaan yang buka lowongan dan membutuhkan karyawan cuman beberapa ratus orang. Tapi yang datang lamar hampir 7.000 orang. Kalau nggak salah ya, cek ya kalau saya salah baca data. Tapi jelas video itu memverifikasi kekhawatiran saya 1 tahun yang lalu. Kenapa lingkaran setan? Jadi begini, angka pengangguran di negara Konoha itu udah banyak banget. Katanya udah ada 7 juta. Itu data yang dulu, nggak tahu kalau yang sekarang mungkin udah lebih. Terus perusahaan-perusahaan besar memproduksi sepatu, baju, celana yang marketnya kebanyakan itu masyarakat menengah ke bawah. Orang-orang kecil lah ya. Orang-orang kecil ini yang jadi market perusahaan besar itu sedang menganggur. Mereka nggak punya uang. Mereka nggak sanggup beli atau mereka juga nggak mau beli. Karena untuk makan, minum, dan kebutuhan sehari-hari aja mereka sedang kewalahan lah. Imbasnya produk PT-PT besar, perusahaan-perusahaan besar ini nggak jadi duit, otomatis mereka nggak sanggup bayar gaji karyawan. Akhirnya perusahaan collab dan bangkrut. Karena besarnya angka pengangguran, imbasnya produk perusahaan tidak laku, nggak ada yang mau beli. Karena marketnya kan orang kecil. Jadi simbiosis mutualisme di sini itu nggak numbuh. Ya udah kalau kayak udah kayak begini, kita cuman bisa berharap yang 7 juta pengangguran itu diangkat jadi PNS. Itu solusi yang saya tawarkan. Ya kan kali aja ada yang mau nanya, terus solusinya gimana? Ya itu dia solusinya. Aku jamin sih ekonomi udah pasti membaik banget. Itu udah solusi yang paling jos, gandos banget dah. Nah terus Mas Padi sendiri gimana? Kan udah tahu nih ekonomi
ekonomi negara Konoha lagi hancur. Ya ini ibarat kata kalau ada yang nanya begitu. Langkah pertama aku ya aku nggak bakalan pelihara domba banyak-banyak, 4 atau 5 ekor aja. Ya itu kan karena market aku makin kecil. Oh gitu. Nah terus kalau buat pemasukan sehari-harinya gimana? Ya ini ibarat kata ada yang nanya gitu lagi. Ya ini aku lagi mikir, lagi nyari solusi. Kalau jualan domba buat kurban kan tahunan. Terus kalau yang akikah kan juga itu belum tentu tiap hari ada. Supaya domba atau kambing itu laku tiap hari atau tiap minggu atau tiap bulan, kira-kira ada nggak caranya? Ya udah pasti ada. Cuman saat ini aku belum nemu caranya. Tapi nanti kalau udah ketemu, nanti aku share caranya. Makanya sobat ngarit yang budiman sekalian, tolong doain aku dong bolo. Biar aku semangat ngonten, konsisten, nyari formula biar dapet cuan tiap hari. Ya elah Mas Pandi, kalau pengen dapet cuan tiap hari mah ngepet aja, kalau nggak pelihara tuyul. Ya elah bro, kita realistis aja lah bro. Kalau emang ada yang kayak begituan, itu angka pengangguran yang 7 juta lebih itu udah pada kaya bolo. Enggak lah bolo, udahlah nggak usah percaya yang kayak begituan, tahayul itu. Barang-barang begituan itu cuman buat orang-orang yang males aja, males mikir, males ngarit, males kerja. Ya kalau memang ada barang tahayul kayak begitu, harusnya negara Konoha ini udah jadi negara superpower dong. Terus itu si Raja Fir'aun itu nggak perlu capek-capek mikir gimana caranya nyiptain lapangan kerja untuk 7 juta lebih rakyatnya yang masih menganggur. Ya kan lucu aja kalau barang ngepet atau pelihara tuyul itu bisa bikin orang jadi kaya raya. Lah terus kenapa ngepetnya dan tuyulnya cuma nyolongin atau nyuri duit di Indonesia? Udah tahu pengangguran sampai 7 juta. Ngepet atau nuyulnya itu di Amerika yang udah jelas-jelas negara superpower, banyak duit tuh di situ. Kalau enggak ke Israel dah tuh. Ambil semua duitnya di situ biar dananya habis tuh, nggak bikin roket sama Iron Dome terus. 7 juta manusia menganggur di Konoha. Ibarat kata ini ya, 7 juta orang ini yang menganggur itu suruh kencing di satu RT. Itu yang tenggelam satu kelurahan bolo. Bukan satu desa. Itu udah bisa bikin danau dalam waktu semalam itu. Taruh ikan terus kita pancingin dah tuh. Yang mau berenang juga bisa tuh. Ya cuman airnya bau sempak. Terus pulang-pulang rumah lu punya kudis paling nggak apa-apa lah ya, dikit-dikit. Ya kan yang penting have fun, berenang ya kan. Terus yang buat aku makin bertanya-tanya, kenapa para tuyul cuman bisa nyolong duit orang miskin? Ya kan namanya orang miskin kan duitnya cuma dikit. Nyolong di satu rumah, duitnya cuma dikit, nyolong lagi ke rumah yang lain, terus nyolong lagi ke rumah yang lain, sampai 10 rumah baru dapat duit banyak. Kasihan tuyulnya tuh, kecapean. Udah mah nggak bisa pakai motor, mintanya digendong. Bener-bener kakak ngotak dah tuh. Kenapa nggak pesen Gojek, minta dianterin ke rumah Hotman Paris, udah langsung dapat satu karung, kan simpel. Terus kenapa babi ngepet? Kenapa nggak gajah ngepet, badak ngepet, atau jerapah ngepet, atau yang agak keren di kita anggora ngepet? Aku emang orang tipikal skeptis bolo. Jadi kalau ada hal-hal tahayul aku suka nanya-nanya gitu, karena aku punya pengalaman yang bikin aku jengkel banget. Aku punya kenalan pengusaha, omsetnya itu udah lumayan banget, 1 jam 2 jam 3 jam itu udah ada 10 juta. Aku tahu persis banget penghasilannya tiap paginya, karena aku sendiri yang dimintain tolong untuk masukin duitnya ke bank di ATM. Nah ketika usahanya bangkrut, itu yang disalahin malah tuyul, bukan gaya hidupnya. Aduh,